Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Rohmatul Izzat. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan, mengurai sebuah buku, berjudul Politik, Moderasi, dan Kebebasan Beragama. Jadi, bukunya sudah ada di tangan saya. Jadi, buku ini berjudul Politik, Moderasi, dan Kebebasan Beragama, Suatu Tinjauan Kritis ya. Jadi buku ini diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2022, yaitu tahun lalu, di mana buku ini editori oleh Zainal Abidin Bakir dan Jimmy Sormin ya. Jadi buku ini merupakan sebuah kumpulan tulisan dari para peneliti atau para ilmuwan yang menggeluti tentang konsep uh, kebebasan beragama di Indonesia. Jadi buku ini salah satu tujuannya adalah untuk merespon secara kritis program moderasi agama yang dicanangkan oleh negara ya, oleh pemerintah, khususnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama. Jadi sebagaimana mungkin kita sudah mengetahui bahwa moderasi agama itu merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui sebuah eh, program yang disebut sebagai RPJMN ya. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Jadi moderasi beragama itu masuk ke dalam program prioritas nasional, di mana itu menjadi salah satu bagian dari revolusi mental dan kebudayaan yang diupayakan oleh pemerintah di dalam kebijakan politiknya begitu. Jadi buku ini adalah respon terhadap program moderasi beragama itu. Jadi secara umum bisa dipahami bahwa moderasi beragama itu adalah salah satu program atau kebijakan politik yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama, yaitu pada tahun 2019, di mana tujuan dari program moderasi beragama itu adalah untuk menanggulangi eh, ekstremisme atau paham-paham keagamaan yang dianggap menyimpang ya. Jadi ada paham keagamaan ekstremisme, ada liberalisme, ada fundamentalisme, ada radikalisme, terorisme, di mana semua paham ini dianggap berbahaya, di mana program moderasi itu salah satu tujuannya adalah untuk menanggulangi atau meminimalisir cara pandang keagamaan yang dianggap menyimpang itu. Di mana moderasi beragama itu adalah cara pandang keagamaan atau sikap beragama secara jalan tengah gitu ya. Jadi beragama secara moderat, beragama secara lentur, beragama secara santai, beragama secara tidak kaku seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, menurut buku ini, program moderasi beragama itu banyak menuai masalah, baik itu secara teoritis maupun secara praktis ya. Jadi ada 3 aspek yang ingin dikritik oleh buku ini terkait dengan program moderasi agama, yaitu pertama pada aspek uh, semantik peristilahan ya, bahwa istilah moderasi beragama yang diandaikan sebagai jalan tengah di dalam beragama, kemudian memperhadapkan konsep moderasi beragama itu dengan cara beragama secara ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Jadi dengan adanya moderasi beragama sebagai cara beragama di tengah-tengah, lurus, itu melahirkan sebuah tipologi baru, yaitu ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Jadi ekstrim kanan itu diandaikan sebagai cara beragama secara konservatif, secara kolot, secara fanatik ya, dengan istilah-istilah misalkan radikalisme, fundamentalisme, terorisme, seperti itu. Jadi itu ekstrim kanan. Kemudian ekstrim kiri ada liberalisme ya, jadi cara beragama secara bebas. Jadi kalau ekstrim kanan itu suka menyalahkan orang, mau benarnya sendiri, yang lain dikafir-kafirkan, disalah-salahkan. Kemudian yang kiri itu liberal, itu beragama secara bebas, jadi berpikir secara bebas.
itu dianggap berbahaya kemudian melahirkan, jalan tengah. Nah, tapi masalahnya yang disebut ekstrem kiri, ekstrem kanan juga tidak jelas. Siapa itu ekstrem kiri? Siapa itu ekstrem kanan? Apa batasannya ekstrem kiri? Apa batasan ekstrem kanan? Itu menjadi tidak jelas. Belum lagi perdebatan tentang konsep, moderasi itu sendiri. Jadi moderasi itu artinya apa? Itu juga menjadi perdebatan publik, oleh para akademisi, oleh para peneliti atau para ilmuwan seperti itu. Itu pada aspek pertama. Kemudian pada aspek kedua, ada kekhawatiran bahwa program moderasi beragama itu adalah upaya negara untuk mengontrol atau juga, mengintervensi cara beragama masyarakat. Jadi, kita itu sebagai warga negara itu memiliki kebebasan untuk berkeyakinan dan kebebasan untuk mengekspresikan agama sesuai dengan apa yang dia yakini. Tetapi justru seolah-olah bahwa moderasi beragama itu, berpotensi untuk membelenggu cara beragama orang. Artinya mengintervensi, jadi negara itu terlalu ikut campur cara pandang beragama seseorang, atau juga bisa disebut sebagai sekuritisasi agama. Jadi negara itu seolah-olah ingin mengontrol bagaimana cara beragama masyarakat, supaya harus moderat, supaya harus lurus, supaya harus, lentur, supaya harus santai dan sebagainya itu. Padahal, eee, tidak diperkenankan bahwa negara itu terlalu ikut campur urusan agama masing-masing, karena itu bersifat privat, bersifat, individual dan bersifat bebas seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa, buku ini itu mengkritisi bagaimana program moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan politik yang digulirkan oleh negara, itu mengabaikan konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan yang itu sudah diamanatkan di dalam konstitusi. Jadi, konstitusi kita di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk memilih satu agama dan mengekspresikan agama sesuai dengan keyakinannya. Itu ayat 1 di dalam pasal, 28E. Kemudian di, ayat 2 itu dikatakan, setiap warga negara itu berhak untuk memilih satu agama dan menyatakan pikiran-pikirannya sesuai dengan keyakinannya. Artinya bahwa pilihan beragama itu adalah hak dan itu ada di dalam konstitusi. Jadi, undang-undang kita mengatakan, setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi justru, amanat konstitusi itu seolah-olah bertentangan dengan kebijakan politik, kebijakan moderasi beragama. Di mana moderasi beragama itu yang bertujuan untuk memoderasi cara pandang beragama seseorang justru bertentangan dengan kebebasan beragama yang sudah diamanatkan konstitusi. Jadi karena negara itu ingin bahwa warga negaranya yang beragama itu ingin beragama secara moderat, jadi ingin mengatur bagaimana cara beragama warga negara, itu bisa dikatakan bahwa, moderasi beragama itu berpotensi melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah diamanatkan oleh konstitusi, itu juga sekaligus berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu menjadi hak-hak asasi kita. Karena di pasal 28E ayat, 2 itu dikatakan bahwa, setiap warga negara itu berhak. Jadi beragama itu adalah hak. Hak untuk memilih sekaligus hak untuk tidak memilih. Nah, hak itu kemudian, diatur-atur oleh moderasi beragama supaya orang beragama secara seperti ini seperti ini seperti ini. Sehingga, eee, program moderasi beragama itu berpotensi, melanggar kebebasan beragama dan selanjutnya juga melanggar, HAM ya, hak asasi manusia. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.